Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfiroh Saadatul Muminah, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya dan dosen pembimbing saya selesaikan. Nama saya Makfiroh Saadatul Muminah dengan NIM 17038420248 serta dosen pembimbing saya itu adalah Asis Prof. Dr. Nur Izati SPD MSI. Judul artikel saya itu adalah Etnomatematika pada Makanan Tradisional Melayu Dayak Lingga sebagai sumber belajar. Di sini kita akan membahas 4 poin, yaitu yang pertama pendahuluan, kedua metodologi penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, keempat kesimpulan. Kita masuk yang pertama, yaitu adalah pendahuluan. Ada 4, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan studi relevan. Yang pertama yaitu adalah latar belakang masalah. Ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 10 Kurikulum, Pasal 37 jelas dinyatakan bahwa matematika merupakan mata pelajaran wajib untuk sekolah dasar dan juga sekolah menengah. Kemudian pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang proses pembelajaran, standar proses pembelajaran pendidikan dasar dan menengah. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, dalam pembelajaran matematika umumnya masih banyak dijumpai bahwa proses pembelajaran yang secara konvensional atau tidak terlihat keaktifan peserta didik, kemudian menjenuhkan, serta tidak memberikan kebermaknaan dan pengalaman yang konkret dari pembelajaran dilalui. Itu dari penelitian Ricardo tahun 2017. Maka dari sini kita butuh sesuatu yang menyangkutkan antara kehidupan di lingkungan siswa kepada pembelajaran. Nah, itu merupakan etnomatematika. Nah, dari masyarakat, istilah etnomatematika itu berasal dari etno dan juga matematis, maaf. Nah, kalau etnonya itu adalah mengacu pada kelompok budaya yang dapat dikenal seperti perkumpulan suku di suatu negara dan kelas-kelas profesi di masyarakat, termasuk pula bahasa dan kebiasaan masyarakat sehari-hari. Kemudian kata kedua yaitu adalah matema, di mana di sini berarti menjelaskan, mengerti, dan mengelola hal-hal nyata secara spesifik dengan menghitung, mengukur, mengklasifikasi, mengurutkan, dan memodelkan suatu pola yang muncul pada suatu lingkungan. Kemudian yang terakhirnya adalah tics, itu mengandung arti seni dalam teknik. Secara istilah, etnomatematika diartikan sebagai matematika yang dipraktikkan di antara kelompok budaya, diidentifikasi seperti masyarakat nasional, suku, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, dan kelas profesional. Itu berdasarkan Huda tahun 2018. Sehingga timbul di sini peneliti ingin menyangkutkan untuk makanan daerah Kabupaten Lingga ke dalam pembelajaran matematika di sekolah. Nah, jadi rumusan masalahnya itu adalah, yang kedua adalah rumusan masalah, yang kedua adalah etnomatematika pada makanan tradisional Melayu Dayak Lingga sebagai sumber belajar itu apa saja. Kemudian yang ketiga, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian di sini adalah untuk mengetahui etnomatematika pada makanan tradisional Melayu Dayak Lingga sebagai sumber belajar. Kemudian untuk penelitian relevannya di sini ada 3, yaitu pertama etnomatematika artikel yang berjudul Etnomatematika Makanan Tradisional Bugis sebagai Sumber Belajar Matematika, Patudin tahun 2019. Kemudian yang kedua itu etnomatematika pada
bentuk jajanan pasar di daerah istimewa Yogyakarta. Penulisnya adalah Huda tahun 2018. Kemudian yang ketiga itu adalah Kak Marina dan Ibu Nur Izati tahun 2019 tentang berjudul Eksplorasi Etnomatematika pada Corak Alat Musik Kesenian Marawis sebagai sumber belajar matematika. Kemudian kita masuki yang kedua, yaitu adalah metodologi penelitian. Pendekatan penelitian di sini itu adalah kualitatif. Jenis penelitiannya itu deskriptif. Jadi di sini akan dideskripsikan daripada hasil-hasilnya. Kemudian yang ketiga, teknik pengumpulan data itu secara wawancara narasumber dan juga studi dokumen serta potret daripada makanan tersebut. Kemudian instrumen penelitian itu adalah peneliti sendiri. Teknik analisis data itu Miles dan Huberman, di mana mengacu pada Miles dan Huberman di sini maksudnya adalah mereduksi data, penyajian data, serta kesimpulan atau verifikasi. Itu terdapat dalam Sugiono dalam Marina tahun 2019. Hasil dan pembahasannya. Nah, makanan tradisional Melayu Daeklingga itu terdiri dari tiga jenis. Itu adalah yang makanan berat, makanan setengah berat, dan juga makanan ringan. Untuk makanan berat sendiri itu ada banyak. Sebagai contohnya di sini kepurun, sagu lempeng, lempeng belau, gubal, kepurun, lakse, dan bubur lambok, serta nasi besar atau nasi skone. Ya. Kemudian makanan setengah berat diantaranya adalah nasi dagang dan nasi sepinggan dengan porsi kecil. Kemudian sedangkan makanan ringan itu diantaranya kue mueh pengantin, itu ada kue kasidah, kue rumput surga, kue pasir naka, kue telur belangkas, kue tahi burung, kue anta kesuma, kue kacau tepung, kue ganti susu, kue sango atau kue agar-agar dan kue panganan bakar, kue bahulu berendam, dan kue telur laba-laba, serta keripik sagu lenggang, sagu lemak, keripik cincin, keripik sagu bakar, dan kue apam. Nah, jadi dari sini diambil pada makanan ringannya yang berbentuk atau berpotensi memiliki bentuk-bentuk atau konsep-konsep etnomatematika. Jadi kami di sini mengambil ada dua, yaitu dari bentuknya dan juga dari coraknya. Masuk ke yang pertama, yang memiliki potensi untuk dijadikan sumber belajar, yaitu adalah pertama keripik sagu lenggang. Itu berbentuk lingkaran berdiameter 4 inci. Nah, dapat dilihat ini itu berbentuk lingkaran penuh berdiameter 4 inci karena dia jelas menggunakan ukuran kaleng susu bekas untuk mencetak keripiknya, sehingga ini bisa dipakai untuk mempelajari konsep lingkaran. Karena kan sesuai pengertiannya, lingkaran yaitu adalah kumpulan titik-titik pada garis lengkung yang mempunyai jarak yang sama terhadap pusat lingkaran. Yang kedua itu adalah keripik cincin. Nah, di sini dia jelas menggunakan menggunakan ukuran lingkaran karena di situ memang dia ada ukurannya, tidak sembarang dibentuk bulat-bulat asal-asalan, tidak, tapi memang dibentuk pakai bekas kaleng atau yang tengahnya itu bisa pakai bekas kaleng sedotan atau apa. Kemudian sama halnya dengan keripik sagu lenggang, keripik cincin memiliki bentuk lingkaran namun di tengahnya berlubang. Nah, dari sini kita bisa mengambil untuk konsep lingkaran sekaligus konsep luas lingkaran, pengurangan luas lingkaran ataupun luas yang diarsir, sehingga konsep yang terkandung itu adalah konsep lingkaran dan konsep luas yang diarsir. Yang ketiga itu adalah kue kasidah. Jadi di sini dari segi bentuk kue kasidah itu berbentuk seperti kerucut. Kue kasidah ini merupakan kue untuk salah satu kue pengantin
Yang mana makna yang terkandung itu adalah keutuhan yang harus dihargai dengan penuh tanggung jawab, makanya bentuknya itu seperti kerucut. Dan uniknya, setelah kue ini dimakan, maka pengantin harus membayar sejumlah uang tebusan seikhlasnya dengan niat menghadiahkan pada mak inang pengantin. Nah, ternyata bukan dari sekedar bentuknya yang kerucut, ternyata ada coraknya di sini yang di sini coraknya yang membentuk banyak konsep matematika. Tadi bentuknya sudah kerucut dan lingkaran, ini kita masuk ke coraknya. Nah, coraknya seperti ini ya, kita ambil sedikit ini cuplikannya, kita pindahin sini. Nah, yang pertama ada refleksi, kita ambil garis ini sebagai cerminnya. Nah, ini maka adalah konsep refleksi. Kemudian simetri lipat. Nah, ini simetri lipat sama aja, mau begini juga sama. Kemudian segitiga siku-siku. Jadi di sini nih, titik ini sini ya, segitiga siku-siku. Jelas ya. Kemudian sudut lancip. Nah, ini dia kurang dari 90 derajat. Kemudian sudut 90 derajat. Jelas ini sudut 90 derajat. Jadi ternyata konsep yang terkandung dalam kue kasidah itu adalah bentuk kerucutnya dan bentuk lingkaran bawahnya, kemudian refleksi, simetri lipat, segitiga siku-siku, sudut lancip, dan sudut 90 derajat. Kita masuk ke yang keempat, yaitu adalah kue ganti susu. Nah, bentuk dari kue ganti susu ini merupakan lingkaran dengan bergigi di samping-sampingnya. Kemudian untuk coraknya dibuat dengan membuat garis putus-putus ya, seperti ini garis putus-putus. Jadi kita pindahin seperti ini jadinya. Nah, yang terkandung dalam konsep yang terkandung dalam kue ganti susu ini adalah konsep refleksi ya, ini anggap sebagai cerminnya. Nah, ini sama. Kemudian konsep simetri lipat ya ini. Kemudian sudut lancip. Nih, jelas sudut lancip. Dan sudut 90 derajat juga ada sebenarnya di sini. Kalau tariknya adalah ini ke sini. Ternyata banyak ya konsep matematika dalam makanan Melayu Daik Lingga. Kemudian yang kelima itu adalah kue kacau tepung. Bentuknya lingkaran dan memiliki corak yang saling simetris. Nah, yang terkandung itu adalah refleksi. Ini anggap cermin-cerminnya. Apabila tarik cerminnya di sini itu sama. Ya, ini ke sini juga sama. Jadi jelas itu ada refleksinya. Kemudian simetri lipat, ya jelas ini juga simetri lipat. Ya, ini juga nih ke sini silang nih kan. Nah, kemudian garis sejajar. Nih garis sejajar. Kalau yang belum dicoret ini, ya 3 ini nih garis sejajar. Ini juga nih sebenarnya. Ini sebenarnya gini. Nah, kemudian sudut lancip, banyak sudut lancipnya di sini ini sudut lancip gitu ya. Jadi yang terkandung dalam konsep matematika yang terkandung dalam kue kacau tepung itu adalah refleksi, simetri lipat, garis sejajar, dan sudut lancip. Kemudian kue sango. Nah, ini sebenarnya agar-agar, cuma disebutnya kalau di Daik Lingga itu adalah kue sango. Ini merupakan juga salah satu kue pengantin. Di sini coba kita perhatikan sama-sama, di sini memiliki konsep 90 derajat karena apabila ini ke sini itu 90 derajat pas siku-siku. Kemudian karena nih saat peletakan helai kedua diletakkan tepat 90 derajat dari peletakan pertama. Selanjutnya inilah ringkasannya, itu adalah konsep matematikanya. Ini adalah pada makanannya. Lingkaran pada makanan keripik sagu lenggang dan keripik cincin. Kemudian kerucut pada kue kasidah, refleksi dan simetri lipat pada kue ganti susu, kue kacau tepung, corak kue kasidah. Kemudian yang keempat, segitiga siku-siku, sudut 90 derajat, dan sudut lancip serta garis sejajar itu pada kue ganti susu, kue kacau tepung, corak kue kasidah. Sedangkan rotasi hanya pada kue sango. Mungkin banyak lagi yang belum dieksplor oleh saya
yang belum didalami. Ini yang saya nampakkan. Kemudian untuk kesimpulannya, dari bentuk dan corak keenam makanan tradisional Melayu dari Kelingga tersebut terdapat konsep-konsep matematika. Nah, konsep yang terkandung yaitu lingkaran, kerucut, sudut siku-siku, dan sudut lancip, segitiga siku-siku, garis sejajar, simetri lipat, refleksi, dan notasi. Nah, oleh karena itu, guru dapat menggunakan hal-hal tersebut untuk sumber belajar matematika, sehingga pembelajaran terasa lebih konkret, tidak membosankan, serta mengesankan bagi peserta didik. Dengan begitu, peserta didik mengerti kebergunaan dan dari pembelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.